Halo semua, perkenalkan nama saya Claudia Aquino Pice. Saya Gregorius Rabatalando. Saya Rahel Mariam Surep. Kami bertiga dari kelas 101 dengan nama kelompok Kerajaan Singosari. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah Kerajaan Singosari. Penasaran? Mari nonton penjelasan singkat kami bertiga. Letak geografis Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari saat ini adalah di daerah Singosari, Malang, Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang tertulis di Prasasti Kudadu, nama resmi Singosari adalah Kerajaan Tumapel. Kemudian, seperti yang ada di dalam kitab Negara Kertagama, ibu kota Kerajaan Tumapel awalnya terletak di Kutaraja. Namun pada tahun 1253, Raja Singosari Wisnuwardana mengganti nama ibu kota dari Kutaraja menjadi Singosari. Oleh sebab itu, nama Singosari menjadi jauh lebih terkenal dibanding Tumapel. Saat ini, Singosari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang bagian utara. Letak Kerajaan Singosari dapat dibuktikan dengan beberapa peninggalan benda bersejarah yang ditemukan di daerah Malang seperti Candi Singosari dan patung atau arca Dwarapatala. Menurut kitab Paratan, Kerajaan Singosari awalnya merupakan wilayah bawahan dari Kerajaan Kediri. Adapun orang yang menjabat sebagai Akuwu atau sejenis camat, saat itu adalah Tunggu Ametung. Akan tetapi, ia tewas dibunuh karena tipu muslihat yang dilakukan oleh pengawalnya sendiri, Ken Arok. Setelah itu, Ken Arok pun diangkat sebagai Akuwu baru menggantikan Tugu Ametung. Tidak berhenti di situ, Ken Arok juga menikahi istri dari Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Ken Arok kemudian memiliki rencana untuk melepaskan Tumapel dari bawah kuasa Kerajaan Kediri. Bersamaan itu, pada tahun 1222, terjadi konflik antara kaum Brahmana dengan Raja Kediri Kertajaya. Untuk menghadapi masalah ini, kaum Brahmana meminta bantuan kepada Ken Arok. Dari sinilah awal mula berdirinya Kerajaan Singosari setelah Ken Arok berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Selain tertulis di dalam kitab dan prasasti, nama Tumapel juga rupanya tertulis dalam kronik Cina dari dinasti Yuan dengan ejaan Tumapan. Kehidupan politik Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan sekitar tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok. Wilayah kerajaannya meliputi bekas wilayah Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan Kerajaan Kediri. Dalam pertempuran di Ganter, Ken Arok menyatukan Kerajaan Kediri dengan Tumapel menjadi Kerajaan Singosari. Sumber sejarah yang penting tentang Kerajaan Singosari diantaranya kitab-kitab kuno seperti Nagara Kertagama dan Pararaton. Prasasti dan candi-candi yang dibuat pada masa Singosari juga turut menceritakan banyak hal tentang kehidupan masyarakatnya. Dalam masa pemerintahan Ken Arok sebagai raja pertama, Kerajaan Singosari berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar. Perang antar keturunan Ken Arok terjadi dan mewarnai pergantian pemerintahan. Pada masa pemerintahan Ranggawuni, Singosari aman dan tentram. Untuk menghindari perebutan kekuasaan, dia mengangkat Mahaisa Cempaka atau keturunan Ken Arok dan Ken Dedes sebagai Ratu Anggabahaya untuk mendampingi raja dalam menanggulangi segala bahaya yang mengancam negara. Singosari mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kartanegara Sri Maharaja di Raja Sri Kartanegara. Adapun kebijakan yang diciptakan Raja Kartanegara diantaranya mengganti atau memindahkan pejabat yang tidak setia, memberikan penghargaan dan kedudukan terhormat kepada lawan-lawan politiknya. Contohnya, Jaya Katwang diangkat menjadi Raja Kediri. Selain itu, Raja Kartanegara juga melaksanakan politik dalam negeri dan luar negeri sebagai strategi kepemimpinannya. Berikut penjelasannya. 1. Politik dalam negeri. Dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dalam negeri, Raja Kartanegara menempuh jalan sebagai berikut.
mengadakan pergeseran pembantu-pembantunya, berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya, dan memperkuat angkatan perang. 2. Politik luar negeri. Untuk mencapai cita-cita politiknya itu, Raja Kartanegara menempuh cara-cara sebagai berikut. Melaksanakan ekspedisi Pamalayu 1275 dan 1286 Masehi untuk menguasai kerajaan Melayu serta melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Menguasai Bali 1284 Masehi. Menguasai Jawa Barat 1289 Masehi dan menguasai Pahang Malaya dan Tanjung Pura Kalimantan. Kartanegara membendung ekspansi Kubilai Khan dengan cara menjalin kerjasama dengan negeri Champa, memberantas setiap usaha pemberontakan, mengganti pejabat yang tidak mendukung gagasannya, dan berusaha menyatukan Nusantara di bawah kerajaan Singasari. Kehidupan sosial ekonomi kerajaan Singasari. Prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Singasari dan berita asing tidak banyak memberikan keterangan tentang kehidupan perekonomian. Namun, apabila dilihat dari letaknya, kerajaan Singasari berada di daerah lembah Sungai Brantas yang memiliki tanah sangat subur. Oleh karena itu, diduga kuatnya masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Di samping itu, keberadaan Sungai Brantas juga dimanfaatkan oleh rakyat maupun pengusaha Singasari untuk membangun sektor perdagangan. Berdasarkan kitab negara Kertagama, Pararaton, dan berita Cina, diketahui bahwa masyarakat Singasari terbagi atas kelas atas atau keluarga raja dan bangsawan dan kelas bawah atau rakyat jelata. Di samping itu, ada pula kelompok tertua agama baik pendeta Hindu atau Buddha. Kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat Singasari mengalami pasang surut seiring dengan pergantian rajanya. Pada masa pemerintahan Keng Arok 1222 sampai 1227, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Singasari, rakyat dalam kondisi makmur dan sejahtera. Namun, kehidupan sosial ekonomi pada masa Anusapti 1227 sampai 1248 kurang mendapat perhatian karena raja justru sibuk berjudi, mabuk, dan sabung ayam, bukan membangun kerajaannya. Pada periode pemerintahan Wisnuwardana 1248 sampai 1268, kehidupan masyarakat berangsur membaik dan makmur. Kemudian, di bawah kekuasaan Raja Kertanegara 1268 sampai 1292, perekonomian tertata dengan baik, bahkan kerajaan Singasari menjadi besar dan makmur. Sektor perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang pesat dengan komoditas yang diperdagangkan berupa beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Sekian dari video penjelasan singkat kami mengenai sejarah kerajaan Singasari. Kami bertiga mengucapkan terima kasih banyak telah menonton. Dadah!